Selamat sore para saudara dan saudariku dimanapun Anda berada. Pada sore yang indah ini, sekarang lagi hujan di Seminari Tinggi Santo Petrus. Saya ingin berbagi kepada saudara dan saudariku yang baik dimanapun Anda berada, yaitu mengenai eksistensi Yesus sebagai Sang Penyelamat. Dalam filsafat Plato menggambarkan dalam pemikirannya yaitu tentang dunia ideal. Plato seorang filsuf, artinya seorang filsuf yang menggunakan daya intelektualnya, daya akal budinya untuk mencapai satu pengetahuan dan kebenaran. Plato yang lahir di Athena itu menggambarkan demikian dalam pemikirannya. Dunia itu ada dua, atau eksistensi itu ada dua. Tapi pada sore hari ini saya ingin berbagi kepada saudara dan saudariku, yaitu tentang pemikiran Plato mengenai dunia ideal. Menurut Plato, dunia ideal adalah dunia yang kekal, yang sempurna dan tidak berubah. Itulah menurut pikiran filsuf Plato, yaitu dunia ideal, dunia yang kekal, yang sempurna. Plato sebagai seorang filsuf barangkali belum mengenal eksistensi Allah itu, tetapi dia dapat menggambarkan, dia dapat memikirkan sampai kepada yang transenden, yaitu dunia ideal. Itu adalah seorang filsuf. Barangkali Plato belum mengenal apa itu surga, tapi dia telah menggambarkan keberadaan eksistensi surga itu mengenai filsafatnya, mengenai pemikirannya. Dunia ideal, dunia yang sempurna, yang tak berubah, kekal. Menurut Plato, dunia yang sempurna, sedangkan saya yang ada ini adalah fotokopian dari dunia yang sempurna atau dunia yang ideal. Jika kita kaitkan dengan eksistensi Yesus yang datang ke dunia ini, yaitu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus sendirilah jalan menuju Bapa. Dia yang tunggal. Mengenai keselamatan sebagai orang Kristen, tidak ada toleransi. Hanya di dalam Yesus sendiri ada keselamatan untuk menuju rumah Bapa. Hal itu bisa kita baca pada Injil Lukas ayat 23, Injil Lukas bab 23 ayat 43. Begini bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yaitu adalah pertanyaan orang jahat yang disalibkan bersama Yesus. Yesus adalah mengorbankan dirinya. Orang jahat itu menurut mereka layak dihukum karena mereka telah berbuat dosa sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. Di situ ada kerendahan hati dan penyesalan. Aku layak dihukum, tetapi Yesus Kristus ini tidak layak dihukum oleh orang Yahudi karena dia orang benar, tidak ada kesalahan pada dirinya. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya, kepada orang jahat itu, engkau dan aku pada saat ini akan bersama-sama di dalam Firdaus. Hari ini, kata Yesus, itu adalah cukup tegas.
Jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hal itu juga bisa kita baca pada Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus Kristus diutus Bapa untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Saudara dan saudariku yang baik, kita sebagai pengikut Kristus, siapapun kita, jaminan keselamatan kita itu sudah nyata, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu? Yaitu menyatukan diri kepada Yesus Kristus, mendengarkan Yesus Kristus, dan melaksanakan firman-Nya atau perintah-Nya yang telah dikatakannya. Dengan demikian, kita memperoleh kedamaian batin dan dapat berkomunikasi kepada Yesus Kristus itu. Keheningan batin adalah dan doa adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Yesus itu. Dalam keheningan batin, relasi yang mendalam kepada Yesus, disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sangat mutlak. Semoga gambaran Plato mengenai dunia ideal dan kedatangan Yesus adalah jalan menuju surga. Semakin kita yakini dan semakin kita percayai bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain mengenai keselamatan, tidak ada toleransi. Hanya keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Bye-bye.